Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Smart Start. Tutorial kali ini merupakan kelanjutan dari tutorial sebelumnya tentang penggunaan fungsi terbilang. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal fungsi terbilang ini agar tersedia pada semua workbook ya. Jadi semua workbook yang terbuka, fungsi ini tetap bisa digunakan. Sekarang mari kita lihat kembali bagaimana cara menggunakan fungsi terbilang. Di sini ada 3 fungsi, ada serial number ID, kemudian English, dan yang general. Nah, contohnya di sini ada number, dan kalau kita ingin berubah menjadi dalam bentuk kata atau uang, kita bisa menggunakan formula. Kalau Anda lupa menggunakan formulanya, Anda bisa tekan tab formula, kemudian klik insert function. Nah, di sini Anda pilih user define ya, define function. Nah, di sini ada 3 fungsi ya. Ini untuk bahasa Indonesia, kemudian itu untuk bahasa Inggris, dan ini untuk bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Anda bisa pilih salah satu. Nah, contohnya untuk spell number ID, kita pilih spell number ID, kemudian tekan OK. Nah, di sini ada beberapa argumen yang harus Anda isi. Number, ismani, dan letter case. Ini number, ini wajib kita pilih, contohnya nomornya ini. Nah, kemudian ini sebetulnya yang kedua itu optional, mau diisi bisa, mau tidak diisi tidak apa-apa. Kalau tidak diisi ini dianggapnya sebagai uang, dan kalau misalnya ini bukan uang tapi kita ingin mengkonversinya menjadi bentuk kata, maka di sini Anda harus menuliskan argumen ini ya, false. Nah, di sini otomatis berubah 123,45 ya. Kemudian ini kalimatnya apakah ingin huruf besar semua, misalnya uppercase, atau huruf kecil, dan seterusnya. Anda bisa lihat pada tutorial yang sebelumnya ya, untuk menggunakan argumen ini. Nah, hasilnya seperti ini, 123,45 ini uppercase semua. Kemudian untuk bahasa Inggris sama seperti yang tadi, kita gunakan fungsi ini, spell number untuk bahasa Inggris. Nah, di sini ada argumen tambahan ya. Ya, contohnya kita masih menggunakan nomor yang sama di sini. Kemudian ini kalau tidak diisi ini dianggap uang. Ini kalau tidak diisi ini dianggap sentence case ya. Jadi hanya huruf awal saja yang besar. Dan untuk mata uang di sini Anda bisa menggunakan beberapa mata uang ya. Untuk argumennya Anda bisa lihat pada tutorial sebelumnya. Contoh kalau misalnya kita menggunakan mata uang Inggris ya. Nah, di sini hasilnya seperti ini, 120 dan seterusnya ya. Nah, di sini ini adalah nilai uang untuk Inggris ya. Kemudian Anda tekan OK, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ini spell number general. Kita coba. Nah, di sini ada tambahan lagi ya. Nah, di sini ini lebih lengkap ya, lebih lengkap. Anda bisa menggunakan tetap ya, yang selanjutnya itu optional. Kalau misalnya Anda hanya mengisi number saja, nah, ini defaultnya seperti ini, Rp123.45. Jadi kalau Anda menggunakan fungsi spell number general tanpa menggunakan opsi yang lain, ini otomatis dianggapnya bahasa Indonesia ya, dan dianggap sebagai uang. Kemudian kalau misalnya ini bukan uang, Anda tinggal tulis di sini ya. Ini dianggapnya kata ya, 123,45. Dan kalau ini menggunakan bahasa Inggris, Anda tinggal tulis seperti ini. Ini dieja dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ini bisa diisi seterusnya ya. Kalau misalnya yang terakhir ini tergantung apakah opsi yang di sininya uang. Kalau misalnya di sininya uang, ya ini berfungsi. Kalau misalnya di sininya bukan uang, yang currency ini tidak berfungsi. Oke, ini hasil akhirnya seperti itu. Nah, apabila file ini kita tutup, misalnya seperti ini. Nah, sekarang coba kita cek kembali apakah fungsi yang tadi masih ada atau tidak. Sini tidak ada lagi user define function. Nah, dengan demikian fungsi tersebut hanya bisa digunakan di file yang bersangkutan tadi ya. Nah, bagaimana caranya agar fungsi tersebut tetap tersedia di semua workbook yang terbuka ya? Caranya buka file yang tadi, kemudian Anda simpan filenya dengan ekstensi XLAM ya. Nah, untuk XLAM di sini dan ini ya. Nah, kemudian Anda simpan.
Anda harus ingat Anda menyimpannya di mana. Microsoft Office defaultnya biasanya menyimpan, ya tergantung ya, relatif. Contohnya kalau di komputer saya ini disimpannya di sini ya, di aplikasi data dan seterusnya ya, ada di bagian INS. Misalnya kita simpan ya sekarang ya. Oke, sudah saya simpan. Coba saya tutup. Kemudian, nah coba kita lihat di sini apakah sudah muncul atau tidak. Ternyata kalau kita lihat di sini masih belum muncul ya. Untuk mengaktifkannya, caranya Anda klik tab file, kemudian pilih opsi di sini. Kemudian di bagian INS di sini Anda arahkan ke file yang Anda tadi simpan ya sebagai file XLIM. Nah, ini pilih Excel add-ins, kemudian pilih go. Kemudian di sini Anda pilih, tinggal klik browse. Kemudian arahkan ke file yang tadi Anda simpan. Nah, contohnya kalau di saya ini disimpannya di sini ya. Saya klik, kemudian saya aktifkan. Nah, sekarang sudah ada ya. Oke, kemudian saya tekan oke ya. Nah, coba sekarang kita lihat. Di bagian di sini apakah sudah ada fungsi yang sudah kita definisikan? Di sini ternyata sudah ada ya. Dan ini nama fungsinya sama seperti yang tadi ya. Anda bisa gunakan fungsi yang tadi. Oke. Sorry, ini salah ya. Insert function. Nah, ini numbernya saya salah pilih, harusnya nomornya yang ini ya. Oke. Nah, contohnya seperti itu ya. Dan otomatis kalau misalnya kita tutup, misalnya ini kita tutup dan kita membuka file yang baru, fungsi yang tadi masih tetap tersedia ya, masih tetap tersedia. Jadi itu cara menginstal aplikasi fungsi terbilang di Microsoft Excel agar tersedia di semua workbook yang Anda buka ya. Baik, saya kira itu saja mungkin penjelasan bagaimana cara install aplikasi fungsi terbilang di Microsoft Excel. Sampai ketemu di tutorial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.